Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini, kami akan membawakan sebuah kisah serangan dini hari, sebuah kehilangan besar, dan satu pertanyaan yang menggantung di udara. Apakah ini awal dari perang besar? Simak kisah ini sampai akhir. Dan jangan lupa subscribe ya orang baik. Pukul 3.14 waktu Teheran. Langit malam masih gelap, sebagian besar kota masih terlelap. Namun, tanpa aba-aba, tanpa peringatan, dentuman keras membelah keheningan. Langit berubah jingga, kobaran api menyala dari kejauhan. Sirene darurat meraung, dan kaca jendela apartemen di sekitar pusat kota bergetar. Dari satu menara pengawas militer, terdengar teriakan panik. Serangan! Ini bukan latihan. Cepat aktifkan sistem pertahanan. Namun semuanya terjadi terlalu cepat. Dalam hitungan detik, beberapa titik strategis di Iran dihantam rudal udara presisi tinggi. Salah satu yang paling mematikan menghantam kompleks militer di selatan Teheran. Ledakannya begitu kuat hingga membakar sebagian markas dan meluluhlantakkan ruang komando utama. Beberapa menit kemudian, media internasional mulai menayangkan berita yang membuat dunia menahan napas. Kepala Garda Revolusi Iran, Jenderal Hasan Majidi, dilaporkan tewas dalam serangan udara Israel dini hari ini. Kabar itu menyebar seperti badai. Dunia terkejut. Iran terpukul. Militer mereka, yang dikenal tangguh dan berlapis keamanan tinggi, baru saja kehilangan sosok paling berpengaruhnya. Seorang jenderal yang disebut-sebut sebagai arsitek kekuatan pertahanan Iran, kini hanya tinggal nama. Di Teheran, suasana berubah menjadi mencekam. Pejabat tinggi militer dikabarkan segera berkumpul dalam pertemuan darurat. Presiden Iran muncul di siaran langsung televisi dengan wajah tegang. Ini adalah tindakan agresi yang melanggar hukum internasional, katanya. Dan kami akan membalas dengan kekuatan penuh. Tak lama kemudian, pernyataan resmi dari Israel keluar. Kami telah melakukan operasi pencegahan terhadap ancaman langsung yang mengancam keamanan rakyat kami. Ini adalah keputusan yang sulit, namun perlu. Sementara itu, Dewan Keamanan PBB langsung mengagendakan pertemuan darurat. Negara-negara besar seperti Rusia dan Tiongkok mengecam tindakan Israel, sementara Amerika Serikat tampak berhati-hati dalam memberikan komentar. Banyak pihak menyerukan deeskalasi. Namun, di lapangan, situasi justru memanas. Pasukan Iran mulai bergerak. Unit rudal jarak jauh ditempatkan. Armada laut di Teluk Persia diperkuat. Kota-kota di dekat perbatasan dikunci. Status siaga penuh diberlakukan. Sebuah sumber intelijen bahkan menyebut bahwa sistem balistik Iran telah dipersiapkan untuk kemungkinan respons besar-besaran. Di satu ruang bawah tanah rahasia di luar Teheran, para petinggi militer duduk dalam keheningan. Di depan mereka, peta digital kawasan Timur Tengah menyala. Titik-titik merah menunjukkan kemungkinan target. Salah satu jenderal muda menatap layar, lalu berbisik, "Apakah kita akan memulai perang, atau membalas dengan bijak?" Tak ada jawaban pasti malam itu. Sementara itu, di media sosial, dunia terbagi. Tagar seperti Pray for Tehran dan We mulai naik di berbagai platform. Ada yang menuduh Israel sebagai pemicu. Ada yang mendukungnya sebagai pembela diri. Tapi semua sepakat, ini bukan lagi sekadar konflik biasa. Di pagi berikutnya, Teheran diselimuti kabut asap dan aura duka. Ribuan warga memadati jalan, membawa poster bergambar sang jenderal yang gugur. Isak tangis, amarah, dan tekad tercampur menjadi satu. Bagi mereka, kehilangan itu adalah luka yang tak akan dibiarkan begitu saja. Dan di satu layar berita internasional, seorang analis berkata, tumbangnya tokoh militer tertinggi Iran dalam hitungan menit bukan hanya kekalahan strategis. Ini tamparan bagi seluruh sistem pertahanan mereka. Dan jika Iran membalas, kita mungkin sedang melihat awal dari sebuah perang yang tak bisa dibendung lagi. Dunia kini menunggu, menahan napas. Apakah ini akan berakhir di meja diplomasi? Ataukah ini hanya permulaan dari badai yang lebih besar? Satu hal yang pasti, langit Teheran tak akan pernah sama lagi. Hari berganti. Suasana kota Teheran masih murung. Jalan-jalan yang biasanya dipenuhi lalu lintas kini dipenuhi konvoi militer. Bendera-bendera hitam mulai dikibarkan di berbagai sudut kota, menandai duka nasional atas gugurnya Jenderal Hasan Majidi. Di balik pintu tertutup markas besar militer Iran, para jenderal berkumpul dalam ruang bawah tanah yang dilindungi sistem anti-penetrasi. Di tengah meja bundar, terpampang peta digital Timur Tengah,
dengan berbagai wilayah target yang berkedip merah. Seorang jenderal senior membuka suara. Suaranya dalam dan penuh kemarahan. Mereka telah melangkahi garis merah. Ini bukan lagi soal strategi. Ini soal kehormatan bangsa. Namun seorang jenderal muda, yang baru saja diangkat menggantikan Majidi, terlihat tenang. Matanya tajam, namun suaranya datar. Jika kita bertindak tergesa-gesa, kita akan menari di atas panggung yang mereka siapkan. Perdebatan pun pecah. Sebagian mengusulkan balasan langsung ke Tel Aviv. Sebagian lainnya menyarankan serangan siber terhadap infrastruktur Israel. Tapi ada satu hal yang mereka sepakati. Pembalasan adalah keniscayaan. Sementara itu, di kota-kota kecil Iran, narasi balas dendam menggelora. Televisi menayangkan potongan video serangan, dikombinasikan dengan pidato emosional para ulama dan tokoh masyarakat. Di sebuah pesantren militer di Qom, seorang pemuda berdiri di depan rekan-rekannya dan berkata dengan lantang, "Jika darah Jenderal Majidi tak dibalas, apa arti kehormatan kita?" Gemuruh takbir pun memenuhi aula, menandakan bahwa semangat perlawanan mulai bergelora di akar rumput. Namun di luar Iran, dunia justru dibuat gelisah. Di Washington DC, para pejabat tinggi keamanan nasional menggelar rapat darurat. Seorang penasihat presiden bertanya, "Bagaimana jika Iran membalas langsung? Kita punya pasukan di Irak, Suriah, Bahrain." Sementara di markas besar NATO di Brussels, Kepala Pertahanan Eropa mulai mempersiapkan kemungkinan migrasi pengungsi jika perang terbuka pecah. Duta besar dari negara Teluk mulai melakukan pertemuan tertutup, dan harga minyak dunia melonjak tajam hanya dalam 24 jam. Semua ini, karena satu serangan yang menghancurkan. Kembali ke Iran, malam pun tiba. Namun tidak seperti malam sebelumnya, kota tak tenang. Drone-drone kecil milik tentara Iran berpatroli di langit. Sinyal radio diam-diam dipancarkan dari pegunungan utara. Di sebuah pusat komando rahasia dekat Laut Kaspia, seorang operator berkata pelan, "Unit lang hitam siap dilepas kapan saja." Tak ada sorakan. Tak ada suara keras. Hanya ketegangan dalam keheningan. Sementara itu, di Israel, militer berada pada siaga tertinggi sejak tahun-tahun konflik terakhir. Sistem Iron Dome dipasang ganda di beberapa titik sensitif. Pasukan cadangan mulai dikerahkan. Warga diminta tidak bepergian keluar kota. Bahkan bunker-bunker bawah tanah mulai dibuka kembali untuk umum. Dan di tengah semua ini, rakyat dunia menatap layar televisi dan bertanya-tanya, mengapa lagi-lagi Timur Tengah menjadi panggung api? Berapa banyak nyawa lagi yang akan jadi korban balas dendam? Siapa yang benar? Dan siapa yang akan membayar harga sebenarnya? Pertanyaan-pertanyaan itu belum dijawab. Namun satu hal kini menjadi jelas. Dunia berada di ambang krisis yang bisa meledak kapan saja. Dan pelatuknya sudah ditarik. Keadilan tidak selalu datang lewat diplomasi. Kadang, ia datang dengan gemuruh misil di langit malam. Tetap bersama kami, sebuah misi bayangan yang bisa menjadi awal dari babak paling berbahaya dalam sejarah modern Timur Tengah. Malam gelap menyelimuti pangkalan militer rahasia Iran di provinsi Khuzestan. Tak ada cahaya terang, tak ada suara bising. Tapi di dalam sebuah hanggar bawah tanah, belasan pria berpakaian hitam tengah berdiri tegak, wajah-wajah mereka tertutup masker, dan tak satu pun dari mereka mengucapkan sepatah kata. Komandan operasi, dikenal dengan nama kode Sang Bayangan, berdiri di depan layar besar. Ia menunjuk serangkaian foto, diagram jalur udara, dan peta digital yang memperlihatkan target-target di Israel dan sekitarnya. Unit Quds tidak akan membalas dengan rudal, katanya dengan suara pelan namun tegas. Kita akan kirimkan pesan langsung, dari dalam. Pasukan Quds adalah unit elit Garda Revolusi Iran, dikenal karena operasi rahasia yang tak pernah diklaim secara terbuka. Mereka bukan pasukan biasa. Mereka adalah hantu di antara bayangan. Sementara dunia menatap langit, mengira serangan balasan Iran akan datang lewat misil atau drone, unit ini justru bersiap menyusup secara diam-diam. Jalur penyusupan dibuka melalui Lebanon, Yaman, dan Irak, bekerja sama dengan kelompok-kelompok bersenjata yang selama ini jadi sekutu senyap. Di sela pengarahan, seorang anggota pasukan bertanya pelan, "Target utama kita siapa?" Komandan hanya memandang layar, lalu menjawab tanpa ragu, "Pusat Komando Udara Tel Aviv. Kita lumpuhkan otak mereka. Tapi kita lakukan dengan cara yang tak terduga." Sementara itu, di Tel Aviv, rutinitas militer berjalan seperti biasa. Komandan Pertahanan Udara, Jenderal Lior Dagan, masih percaya bahwa Iran belum siap membalas.
Dalam satu pertemuan tertutup, ia sempat berkata, Iran bisa menggertak sesuka hati, tapi mereka tahu risiko jika menyentuh kami lagi. Dunia bersama kita. Namun ia tidak tahu bahwa malam itu, tim khusus Iran sudah memasuki wilayah perbatasan, menyamar sebagai pekerja logistik internasional. Di Teheran, Presiden Iran menggelar rapat kabinet darurat. Dalam ruangan yang tegang, ia menatap semua pejabat tinggi dan berkata, kita tidak butuh pengakuan dunia. Kita butuh kehormatan bangsa kita kembali berdiri. Seorang penasihat ekonomi sempat memperingatkan bahwa jika Iran membalas dengan kekerasan, sanksi internasional akan bertambah. Tapi suara itu tenggelam oleh tekad militer. Rakyat kita rela lapar, tapi tidak rela diinjak. Seru seorang anggota Dewan Keamanan Nasional, membuat ruangan bergemuruh. Sementara itu, media internasional mulai gelisah. Washington Post merilis tajuk, Iran diam, dan dunia takut. Sementara Al Jazeera menyebut dalam laporan mendalam bahwa, kebisuan Iran bukan tanda kelemahan, tapi senjata. Di markas besar CIA, sejumlah analis memperdebatkan apakah Iran akan memilih jalur diplomasi atau operasi bawah tanah. Seorang agen senior, yang pernah bertugas di Timur Tengah, berkata lirih, jika mereka diam selama ini, itu artinya mereka menyimpan sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari rudal. Dan ternyata, ia benar. Kembali ke markas operasi Quds, semua anggota telah bersiap. Mereka berpencar ke 3 lokasi berbeda, membawa misi tunggal, menyusup, melumpuhkan, dan menciptakan pesan yang tak bisa dihapus oleh pernyataan diplomatik manapun. Dalam detik-detik terakhir, Komandan Sang Bayangan menghampiri mereka satu persatu. Tak ada pelukan, tak ada kata-kata semangat. Hanya satu kalimat yang ia ulang pada setiap prajuritnya. Jangan kembali. Sebelum mereka mengerti arti kehilangan. Di luar, dunia masih tidur. Tapi di balik tirai malam yang pekat, api balas dendam mulai menyala dalam senyap. Apa yang akan terjadi bila pasukan bayangan ini berhasil menyusup ke jantung pertahanan Israel? Apakah mereka akan menciptakan kerusakan yang tak bisa diperbaiki? Ataukah ini justru akan menjadi pemicu perang terbuka yang tak bisa dikendalikan oleh siapapun? Langit Tel Aviv malam itu cerah. Trotoar dipenuhi warga yang sedang menikmati waktu santai. Orang tua berjalan dengan anak, para pemuda duduk di kafe, dan lampu jalan berpendar lembut di antara lalu lintas yang ramai. Tidak ada yang menyangka bahwa malam itu akan menjadi malam terakhir mereka melihat kota dengan cara yang sama. Di dalam pusat komando udara Israel, Jenderal Lior Dagan tengah menatap peta radar yang menunjukkan garis pertahanan sepanjang utara hingga selatan. Ia berbicara cepat dengan beberapa perwira. Pastikan sistem Iron Dome tetap siaga. Tak boleh ada celah, meski 1 detik pun, ucapnya dengan nada tegas. Pak Jenderal, salah satu staf, kami belum mendeteksi gerakan udara atau misil dari Iran. Semuanya tetap dalam radar. Dagan mengangguk pelan, sedikit lega. Itu berarti mereka takut. Tapi dia salah. Pada pukul 23.42, listrik di sektor keamanan utara Tel Aviv tiba-tiba padam selama 6 detik. Hanya 6 detik. Tapi cukup membuat sistem utama berganti mode kecadangan. Di saat yang sama, sebuah truk logistik, yang sejak siang berada di area parkir markas, diam-diam mengeluarkan 2 orang bersenjata lengkap yang berpakaian layaknya teknisi. Mereka bukan teknisi. Mereka adalah 2 dari pasukan bayangan Quds Force. Menyelinap melalui lorong servis, mereka memasuki ruang kontrol komunikasi. Tidak butuh senjata. Hanya 1 perangkat jamming dan 1 tablet yang telah diprogram selama berminggu-minggu. Dalam waktu 4 menit, komunikasi internal lumpuh. Di ruang kendali, alarm mulai berbunyi. Operator panik. Jenderal, sinyal dari menara utara hilang. CCTV offline. Segel semua akses. Panggil cadangan. Lockdown seluruh lantai 2-7. Teriak Dagan. Namun, ketika pasukan Israel mencoba menutup semua jalur masuk, sudah terlambat. Salah satu agen Quds sudah berada di ruang komputer utama. Ia menempelkan perangkat kecil seukuran senter ke panel kontrol. Sebuah lampu hijau berkedip cepat. Virus digital milik Iran dilepaskan ke dalam sistem pertahanan udara Israel. Virus ini bukan hanya memutus radar, tapi mengacak sistem komando. Selama 15 menit, Israel buta. Di kafe-kafe sekitar, warga mulai memperhatikan lampu jalan yang meredup. Di televisi, siaran berita lokal terganggu, berubah jadi layar gelap. Di tengah kebingungan itu, sebuah ledakan kecil terdengar dari kompleks militer di utara kota. Bukan ledakan rudal.
Tapi ledakan dari dalam, hasil sabotase. Pemerintah Israel segera mengumumkan kondisi siaga 1. Drone pengintai diluncurkan, pasukan cadangan dipanggil pulang, dan publik diminta tetap tenang. Tapi ketenangan itu rapuh, terutama ketika media internasional mulai memberitakan kemungkinan besar bahwa Iran telah melancarkan serangan balasan, bukan dengan rudal, tapi dengan infiltrasi. Kembali ke Teheran, Komandan Sang Bayangan menerima kabar lewat saluran radio aman. Operasi berhasil. Tidak ada korban sipil. Tidak ada jejak yang tertinggal. Tapi dampaknya lebih besar dari ledakan fisik. Seluruh dunia mulai bertanya-tanya. Bagaimana mungkin pasukan Iran menembus pertahanan militer paling kuat di Timur Tengah? Dan Iran pun tidak mengaku, tidak membantah, tidak membenarkan. Tapi satu kalimat muncul dalam siaran nasional pagi harinya. Kami tidak membalas dengan amarah. Kami mengingatkan dengan kecerdasan. Jenderal Lior Dagan duduk lemas di kursinya pagi itu. Matanya merah, wajahnya pucat. Ia berkata lirih pada bawahannya. Mereka tak perlu rudal untuk melukai kami. Mereka hanya butuh satu hal, rasa percaya diri kami. Di forum PBB, suara negara-negara besar pecah. Rusia dan Cina mendesak agar Israel menahan diri. Amerika bersikeras bahwa Iran melanggar batas. Tapi publik dunia melihat sesuatu yang lain, bahwa kekuatan bukan hanya tentang senjata, tapi tentang strategi dan keberanian bertindak diam-diam. Babak baru telah dimulai. Pertanyaannya sekarang, apakah Israel akan merespons lagi? Dan jika ya, akankah dunia masih bisa mencegah pecahnya perang terbuka? Pagi hari di markas besar PBB, New York. Bangunan beton megah itu biasanya tenang, tapi hari ini dipenuhi suara langkah tergesa dan pertemuan darurat. Bendera-bendera dari berbagai negara berkibar lesu ditiup angin musim semi. Ketegangan terlihat jelas dari wajah para diplomat. Di ruang rapat utama, Dewan Keamanan berkumpul. Mikrofon aktif. Kamera dari media global menyorot setiap gerakan. Perwakilan dari Cina, Rusia, Inggris, Prancis, Amerika Serikat, dan negara-negara non-permanen duduk tegang, mendengar pemaparan dari Sekjen PBB. Kita menghadapi titik kritis. Eskalasi antara Israel dan Iran telah melewati batas tradisional konflik terbuka. Ini bisa menyulut perang kawasan, bahkan lebih buruk, memicu Perang Dunia Ketiga. Delegasi Israel, Duta Besar Eliav Meir, berdiri. Suaranya lantang, tapi matanya merah dan suaranya sedikit bergetar. Serangan diam-diam terhadap fasilitas komando kami adalah tindakan teror. Kami punya hak untuk mempertahankan diri. Kami tidak akan diam ketika nyawa warga kami diancam. Di sisi lain, perwakilan Iran, Dr. Shirin Hashemi, mengangguk pelan dan berdiri. Ia berbicara dalam nada yang tenang tapi menusuk. Jika dunia diam saat jenderal kami dibunuh secara ilegal oleh drone buatan negara lain, maka jangan harap kami tunduk saat giliran kami membela diri. Sementara itu, di belakang layar diplomasi, intelijen global bergerak cepat. CIA, Mossad, dan Mi-6 menyampaikan laporan kepada kepala negara masing-masing. Isinya membuat bulu kuduk merinding. Iran belum mengerahkan kekuatan utama. Mereka belum meluncurkan rudal balistik. Tapi unit siber mereka telah menyusup ke beberapa jaringan pertahanan Amerika dan Eropa. Mereka menahan diri, untuk sekarang. Di Tel Aviv, Perdana Menteri Rivka Halevi berdiri di depan kabinet darurat. Tangan kirinya mengepal. Wajahnya menunjukkan ambisi sekaligus kelelahan. Kita telah kehilangan kendali publik. Mereka tidak takut pada rudal kita. Mereka merobek kepercayaan rakyat kita. Salah satu jenderal angkat bicara, kami butuh keputusan, Bu. Jika kita tak membalas sekarang, kita tampak lemah. Halevi menatap keluar jendela, lalu berkata pelan, lemah atau bijak. Di Teheran, suasana berbeda. Rakyat turun ke jalan. Bukan untuk perang, tapi untuk unjuk rasa mendukung pemimpin mereka. Poster sang komandan Quds Force yang tewas kini terpampang di seluruh sudut kota. Wajahnya dipuja layaknya pahlawan. Presiden Iran berdiri di mimbar besar. Dengan suara menggelegar, ia berpidato. Kami tak akan membalas dengan emosi. Kami akan membalas dengan sejarah. Kami akan membalas dengan waktu. Dan waktu selalu di pihak orang yang sabar. Negara-negara Teluk seperti Arab Saudi dan UEA mulai merasa gelisah. Menteri Luar Negeri UEA memberi pernyataan. Kami tak bisa menjadi panggung untuk konflik dua negara yang saling memprovokasi. Kami butuh perdamaian, bukan ego bersenjata.
Turki dan Pakistan juga ikut bersuara. Rusia mulai memperingatkan kemungkinan blokade ekonomi terhadap negara yang memperkeruh keadaan. Amerika, di sisi lain, terpecah. Kongres bersitegang antara faksi yang mendukung Israel secara penuh dan yang menginginkan diplomasi dijadikan prioritas. Sore itu, di layar televisi global, satu pernyataan mengejutkan muncul. Salah satu jurnalis senior Al Jazeera mendapat bocoran bahwa Iran memiliki daftar fasilitas militer di 5 negara yang menjadi target potensial jika perang benar-benar pecah. Dan yang lebih mengejutkan, beberapa di antaranya bukan milik Israel. Seluruh dunia terdiam. Perang ini bukan lagi soal 2 negara. Malam harinya, dalam siaran rahasia, seorang mantan jenderal Israel muncul dalam wawancara terbuka. Dengan suara berat, dia berkata, "Jika kita terus bermain api, jangan kaget jika suatu hari kita bangun dan melihat dunia sudah tak punya pijakan moral, hanya abu dan dendam." Chapter ini ditutup dengan citra langit malam yang tampak biasa di permukaan, tapi penuh satelit, drone, dan radar yang saling mengintai dalam diam. Dunia tak lagi bicara. Dunia sedang menghitung. Dan dalam hitungan itu, nasib jutaan nyawa dipertaruhkan. Langit Tel Aviv mendung pagi itu, seolah alam pun ikut merasakan beban yang menggantung di udara. Jalan-jalan sepi. Warga berdiam di rumah, menatap layar televisi, menunggu pengumuman penting dari pemerintah. Di tempat lain, di ruang bawah tanah markas militer Israel, Perdana Menteri Rivka Halevi duduk diam, memandangi layar peta digital. Puluhan titik merah menyala, lokasi-lokasi penting di Timur Tengah yang kini dalam status siaga tinggi. Seorang penasihat masuk terburu-buru. "Bu, laporan satelit terakhir rudal Iran mulai bergerak. Tapi arah mereka bukan langsung ke Israel." Semua kepala menoleh. Apa maksudnya? Beberapa menuju ke wilayah Amerika di Kuwait dan Qatar. Sisanya, kami belum yakin. Tapi ini bukan simulasi. Sementara itu, di Teheran, suasana berubah drastis. Pagi yang biasanya dipenuhi teriakan pasar kini diwarnai suara drone militer dan sirene kota. Seorang ibu memeluk anaknya erat di dalam rumah bawah tanah. Air matanya menetes. Kenapa mereka tak hentikan ini? Nak, kenapa harus begini setiap kali para pemimpin bertengkar? Di ruang komando angkatan bersenjata Iran, para jenderal berdiri membentuk lingkaran di depan presiden. Mereka semua menunggu satu kata. Presiden menatap tajam peta digital, lalu berkata, "Waktunya belum tiba. Tapi dunia harus tahu, kami bukan bangsa yang bisa diinjak. Hentikan rudal pada titik ketiga. Luncurkan satu, sebagai peringatan." Satu rudal. Satu saja. Diluncurkan dari pangkalan militer di Provinsi Yazd, mengarah ke Laut Lepas Mediterania. Tak ada target, tak ada ledakan. Tapi dunia melihatnya. Dan dunia gemetar. Kamera televisi dunia beralih ke New York, markas besar PBB. Sekjen berdiri di depan mimbar. Wajahnya pucat. Ia tahu satu kata salah bisa membuat semuanya meledak. Hari ini kita tidak bicara tentang Israel atau Iran. Kita bicara tentang dunia. Tentang apakah kita ingin anak-anak kita mewarisi tanah atau abu. Jika kalian pemimpin sejati, buktikan dengan menahan jari kalian dari tombol merah itu. Suara itu menggema di ruang-ruang diplomasi. Sore harinya, mobil hitam berhenti di perbatasan diplomatik antara Turki dan Iran. Di dalamnya, duduk 3 tokoh penting. Seorang perwakilan dari Vatikan, seorang ulama besar Syiah, dan seorang rabi Yahudi dari Yerusalem. Ketiganya saling menatap. Lalu si rabi berkata pelan, "Langit tak memilih pihak, tapi menangisi semua darah yang tumpah." Sang ulama mengangguk, "Karena darah anak-anak kita sama warnanya." Dan di saat itulah, berita datang, yang mengubah segalanya. Komandan tertinggi pasukan Israel mengirim pesan rahasia ke Teheran melalui jalur diplomatik Oman. Isinya hanya 2 kalimat. "Kita kehilangan cukup banyak nyawa dalam sejarah. Kita tak butuh kehilangan masa depan juga." Iran menjawab, "Kami mendengar. Tapi kalian harus mendengar juga." Malam turun. Tapi tak ada suara ledakan. Tak ada bunyi sirine. Hanya hujan, turun perlahan di seluruh perbatasan Gaza, Yerusalem, dan Teheran. Seorang anak kecil di kamp pengungsi menengadah. Wajahnya tersenyum kecil saat tetes pertama menyentuh pipi kotornya. "Langit menangis, Bu?" tanyanya. Sang ibu menjawab pelan, memeluk anaknya erat-erat. "Langit sedang bicara, agar manusia diam." Dan malam itu,
Dunia mengambil napas lega. Untuk sementara. Untuk hari ini. Tapi pertanyaan besar tetap bergantung di udara. Berapa banyak lagi yang harus tumbang? Agar kita belajar bahwa kekuatan bukan soal senjata, melainkan keberanian untuk tidak menembak? Terima kasih telah mengikuti kisah penuh ketegangan ini. Bagikan cerita ini jika menurutmu dunia perlu lebih banyak belajar tentang kedamaian, sebelum perang mengambil segalanya. Sampai jumpa di kisah berita Israel berikutnya.